Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Iman, Kampung Rawa, Jakarta Pusat, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah berkat ridho serta inayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat sama-sama merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga alhamdulillah sampai pada malam sekarang ini kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni adalah mendirikan ibadah salat maghrib berjamaah, yang tentunya menjadi pengharapan dari kita sekalian bahwa sekian banyak ibadah yang mampu kita tunaikan, semoga menjadi ibadah-ibadah yang Allah ridho terhadap ibadah kita tersebut, dan kemudian menjadi ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sekalian ummah pembawa risalah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, yang al-Islam adalah satu-satunya agama yang dibenarkan, diridhoi dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam firman-Nya Allah menyatakan, barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka agama yang dicarinya itu adalah agama yang tertolak. Dan orang-orang yang mencari agama selain Islam akan Allah golongkan dalam golongan orang-orang yang merugi pada hari akhir nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bukan kita yang termasuk di dalamnya. Hadirin ikhwatu iman rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa kita siap untuk menunaikan apa yang menjadi kegiatan rutin kita di Ahad pekan ketiga setiap bulannya di Masjid Nurul Iman ini, untuk kita mengadakan penyuluhan agama Islam, atau bahasa lainnya yaitu adalah kajian atau taklim, yang memang saya mengkhususkan diri untuk menyajikan materi-materi yang ada di dalam satu bab, yang ada di dalam satu kitab, yaitu yang diberi nama oleh penulisnya dengan kitab Al-Hidayah fi Masailil Fiqhiyah Al-Muta'arridah, yang merupakan buah karya dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria, yang alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita telah sampai kepada salah satu bab yang beliau memberikan judul, yaitu adalah aqwalul a'immah, pendapat-pendapat para imam, ya. Walaupun tidak diberikan penjelasan secara spesifik ini imam apa, namun ini adalah sesuatu hal yang sudah diketahui bahwa yang dimaksud imam pada pembahasan yang ada dalam kitab ini adalah para imam-imam madhab yang biasa dijadikan rujukan
oleh kaum muslimin, tidak terkecuali oleh kaum muslimin di Indonesia, untuk mencari petunjuk terkait dengan permasalahan-permasalahan di dalam agama Islam. Ada yang merujuk kepada Imam Abu Hanifah, ada yang merujuk kepada Imam Malik, ada yang merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i, dan ada yang merujuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang para imam ini tidak sedikit mempunyai orang-orang yang menggandrunginya, gitu. Makanya ada sekelompok orang yang kemudian disandarkan kepada imam yang diikutinya. Misalkan saja dia yang menyatakan diri sebagai pengikut dari Imam Asy-Syafi'i, maka kita kenal dengan sebutan kaum Syafi'iyah. Jika ada yang kemudian menyandarkan diri kepada Imam Hanafi, maka disebut sebagai kaum Hanafiyah. Jika ada yang menyandarkan diri kepada Imam Malik, maka dia disebut sebagai kaum Malikiyah. Dan juga demikian, ketika ada yang menyandarkan diri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, maka dia pun disebut sebagai kaum Hanabilah. Ya. Dan ini realitas yang kita bisa jumpai dalam macam ragam keberislaman, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Namun yang seharusnya menjadi pelajaran yang bisa diambil oleh semua orang dari keteladanan para imam mazhab ini adalah sebenarnya bagaimana para imam mazhab ini memiliki sifat atau karakteristik yang luar biasa sehingga layak untuk dijadikan teladan. Yang untuk itulah barangkali guru kita Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria sengaja menyisipkan pembahasan tentang pendapat-pendapat dari para imam-imam mazhab ini. Agar apa? Agar kita yang mempelajarinya bisa mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana karakteristik secara keilmuan dari para imam mazhab ini. Makanya kan ada peribahasa Jepang yang mengatakan taken matasai, katanya Pak. Ada yang pernah dengar itu? Ada peribahasa Jepang yang mengatakan taken matasai, katanya. Yang artinya tak kenal maka tak sayang, gitu. Ya. Yang kalau kita mau coba sandingkan dengan sosok para a'immah, para imam mazhab, maka semoga dengan wasilah pembahasan dari apa yang dicantumkan oleh Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria di dalam kitabnya ini dapat mengantarkan kita untuk bisa lebih mengenali siapa dan bagaimana karakteristik para imam mazhab berkaitan dengan
ya kualitas intelektual mereka, juga kualitas akhlak mereka, gitu ya. Yang jujur buat saya ketika mempelajari kitab ini, ketika di pesantren dulu ya, selama 7 tahun kurang lebih, bab ini merupakan buat saya pribadi adalah pembahasan yang menjadi materi yang sangat menarik buat saya. Pembahasan favorit lah bahasanya. Dikarenakan nantinya kita akan bisa mengenali bagaimana sosok para a'immah, para imam mazhab ya, berkaitan dengan kualitas keilmuan dan kualitas akhlak beliau-beliau. Dan menurut kami ini adalah sesuatu hal yang harus diketahui secara baik oleh siapapun juga, bahkan oleh para kaum muslimin yang mengaku sebagai pengikut daripada para imam mazhab ini, gitu. Sehingga kalau nantinya dijumpai misalkan Imam Hanafi memiliki pandangan A misalkan, tentunya diharapkan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Imam Hanafi juga bisa meneladani imam rujukannya untuk bersikap A. Itu yang disebut dengan konsistensi, gitu. Jangan, mohon maaf, ketika saya mengaku sebagai kaum Syafi'iyah misalkan, dengan kemudian Imam Syafi'i pandangannya adalah A, ternyata sikap saya adalah B. Nah, jangan seperti itu. Begitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Baik, ikhwatul iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang masalah aqwalul a'immah ini, pendapat dari para imam mazhab. Di sini Ustaz Aceng Zakaria menyajikan terlebih dahulu adalah karakteristik atau pandangan dari Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah, di mana untuk memberikan gambaran tentang bagaimana karakteristik Imam Abu Hanifah, Ustaz Aceng Zakaria menukil atau mengutip sekitar 3 pandangan Imam Abu Hanifah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah pernah menyatakan bahwa idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila sahih sebuah hadis, maka itu adalah mazhabku. Sebuah rangkaian kata yang sederhana namun luar biasa penuh makna. Apa kira-kira maknanya, Pak? Kalau kita mau coba petik pelajaran dari rangkaian pandangannya Imam Abu Hanifah yang sedikit namun menggigit, sederhana namun syarat ilmunya, ada sekian banyak keteladanan yang bisa kita dapatkan dari pendapat Imam Abu Hanifah ini. Misal yang pertama,
dari awal kalimatnya saja. Idza sahhal hadits, apabila sahih sebuah hadis. Di sini setidaknya kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari semacam ketetapan yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah, bahwa buat beliau yang layak untuk dijadikan sebagai landasan pandangan beliau terhadap sesuatu perkara adalah hadis yang sahih. Jadi Imam Abu Hanifah sudah membuat semacam standarisasi tersendiri untuk beliau ketika beliau mungkin diperlukan pandangannya terhadap sebuah perkara. Maka dari kalimat yang beliau sampaikan, idza sahhal hadis, apabila sahih sebuah hadis, di sini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan standarisasi untuk dirinya ketika mencermati sesuatu perkara, yaitu adalah harus berlandaskan kepada hadis yang sahih. Nah, maksudnya nantinya adalah dalam tatanan aplikatif, misal ada yang menyandarkan pandangan terhadap sesuatu perkara, itu adalah pandangannya Imam Abu Hanifah. Namun ketika ditelusuri ternyata pandangan tersebut rujukannya adalah sebuah hadis yang tidak sahih, maka itu bukan merupakan standarisasi yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah sendiri. Bisa dipahami, Pak? Maksud saya, apa yang disajikan oleh Ustadz Aceh Zakaria ini adalah, mohon maaf, ini untuk menyadarkan kita bahwa kalau memang kita adalah orang yang menyandarkan diri kita kepada para imam, yang pertama kali saat ini sedang kita bahas adalah Imam Abu Hanifah, yang mungkin kita termasuk menjadi bagian dari kaum Hanafiyah, maka harus paham Imam Abu Hanifah sendiri menetapkan sebuah standarisasi. Apa? Ketika beliau hendak mencermati sebuah perkara dan kemudian dia anggap perlu untuk menyatakan pendapat beliau terhadap perkara tersebut, maka standarisasi Imam Abu Hanifah adalah harus melandaskan dirinya, pendapatnya dengan menggunakan hadis yang sahih. Gitu. Itu yang disebut dengan idza sahhal hadis. Yang kemudian lanjutannya adalah fahuwa madhabi. Kata Imam Abu Hanifah, apabila sahih sebuah hadis, fahuwa madhabi, maka itu adalah madhabku, itu adalah tempat berpulangku, tempat pergiku, gitu. Nah, disebut sebagai fahuwa madhabi, ini menunjukkan kepada kita bahwa subhanallah, keteladanan Imam Abu Hanifah adalah, walaupun beliau barangkali dipandang oleh orang lain sebagai sosok yang layak untuk dijadikan tempat pergi orang lain untuk merujuk sesuatu perkara kepada beliau, namun beliau tetap saja menyatakan diri bahwa ada acuan buat beliau, yaitu adalah hadis yang sahih tadi. Gitu. Jadi bahasa sederhananya adalah
Ini menggambarkan beliau itu tidak hendak atau tidak menginginkan atau tidak menghendaki bahwa diri beliau itu walaupun dianggap cakap dalam sekian banyak ilmu oleh orang lain, ya, tidak mau mengkultuskan diri beliau sendiri. Namun mengajak kita untuk menuju kepada mazhab beliau tersebut. Apa mazhab beliau? Kembali kepada kalimat yang awal, yaitu hadis yang sahih. Menyebut hadis yang sahih berarti adalah siapa? Hadis sumbernya dari mana? Rasulullah. Yang itu artinya adalah seolah-olah Imam Abu Hanifah hendak mengajak kita semua, maaf, anda semua merujuk kepadaku, oke, tapi anda pun harus tahu bahwa aku juga merujuk kepada sebuah rujukan, yaitu apa? Hadis sahih, yang dalam hal ini adalah hadis sahih, sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Gitu maksudnya. Bisa dimahami, Pak? Bisa ya, insya Allah. Itu pernyataan pertama dari seorang Imam Abu Hanifah, luar biasa, insya Allah, subhanallah, ya. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah pernah menyatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. La yahillu, ya, tidak halal. Kalau disebut tidak halal berarti haram, ya. Kata Imam Abu Hanifah, la yahillu, tidak halal, li ahadin, bagi seseorang, an ya'khudha biqaulina, untuk mengambil ucapan atau pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, malam ya'lam, yang keadaannya adalah dia tidak tahu, min aina akhadnahu, dari mana kami mengambil landasan dari apa yang merupakan pendapat kami tersebut. Tuh, subhanallah. Tidak halal bagi seseorang untuk menyandarkan diri kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah ketika keadaan orang tersebut enggak paham, enggak ngerti dari mana Imam Abu Hanifah menyandarkan pendapatnya itu. Tuh. Dari sini kira-kira petikan pelajaran apa? Bagaimana sosok Imam Abu Hanifah dari pernyataannya ini? Dari pernyataan beliau ini dapat kita petik sebuah keteladanan yang selanjutnya dari sosok Imam Abu Hanifah, yaitu apa? Imam Abu Hanifah hendak menuntun kita, ya, untuk menghindarkan diri dari sikap taklid terhadap dirinya. Imam Abu Hanifah yang telah mengetahui bahwa ada sekian banyak orang yang menyandarkan diri kepada pandangan-pandangannya, menyandarkan diri kepada pendapat-pendapatnya tentang urusan-urusan agama, tetap beliau memberikan semacam penetralisir lah gitu, agar jangan sampai mereka yang menyandarkan diri kepada dirinya itu bersikap taklid.
Kalau bahasa meminjam istilah dalam hubungan percintaan barangkali bisa disebut dengan cinta buta. Jadi karena sudah cinta, saking cintanya kepada Imam Abu Hanifah, maka tidak tertanam lagi sikap mujahadah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Karena Imam Abu Hanifah tentunya faham bahwa berkaitan dengan masalah bermujahadah dalam menuntut ilmu, sehingga setiap orang memiliki atau menguasai sebuah ilmu itu adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berlaku untuk masing-masing individu. Di mana kita tahu Rasulullah SAW pernah menyatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tuh, Imam Abu Hanifah paham betul hadis itu, sehingga hendak menetralisir orang-orang yang dilihat oleh beliau adalah memiliki kecintaan terhadap beliau, namun berpotensi untuk melupakan apa yang telah ditugaskan oleh Rasulullah SAW kepada diri orang yang cinta terhadap Imam Abu Hanifah itu, yaitu apa? Menuntut, bermujahadah menuntut ilmu. Maka diberilah semacam batasan oleh Imam Abu Hanifah. Oke, mungkin bahasa sederhananya atau bahasa yang mudah dipahaminya adalah, oke, Anda bersimpati terhadap saya, tapi tolong terhadap apa-apa yang saya sampaikan, tolong ya teliti kembali dari mana saya merujuk dan melahirkan pendapat tersebut. Makanya beliau menyatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina malam ya'lam min aina akhad. Nah, gitu. Subhanallah. Ya. Sebuah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang imam yang memang menjadi acuan dari sekian banyak yang menyandarkan dirinya kepada Imam Abu Hanifah. Nah, ini yang penting untuk bisa difahami, bahwa para imam yang salah satunya adalah Imam Abu Hanifah ini memiliki sifat atau karakteristik dan kualitas keilmuan sampai sebegini hebatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan apa yang disajikan oleh Ustaz Aceng Zakaria dalam kitab ini dapat memberikan semacam pencerahan bahwa, mohon maaf, kalau ada di antara kita yang merupakan orang yang bersimpati bahkan lebih menggandrungi pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka ketahuilah imam yang kau gandrungi itu adalah sedemikian hebatnya dari sisi kualitas akhlak dan keilmuannya, maka teladanilah beliau. Nah, maksudnya begitu barangkali. Senada dengan apa yang tadi disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, dalam riwayat yang lain terdapat kalimat yang berbeda namun senada, yaitu adalah haramun. Nah, ini kalimat langsung nih. Kalau tadi kalimat tidak langsung ya. Haramun, haram kata Imam Abu Hanifah. Ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Tuh.
Imam Abu Hanifah menyatakan sendiri bahwa haramun haram ala man lam ya'rif dalili, bagi orang yang tidak mengetahui dalil-dalilku, rujukan-rujukanku, landasan argumentasiku, ya, an yuftiya bikalami, yang nantinya dia menetapkan sebuah fatwa dengan disandarkan kepada ucapanku, kata Imam Abu Hanifah. Haram buat siapapun yang tidak paham, yang tidak tahu landasan argumentasiku, untuk kemudian dia nantinya memberikan atau menetapkan sebuah fatwa tanpa kemudian dia mengetahui terlebih dahulu dari mana atau apa dalil yang aku gunakan untuk berpendapat demikian. Kemudian ada lagi dalam satu riwayat yang lain, ya, Imam Abu Hanifah pernah menyatakan, fa innana basyarun nakulul qaulal yaum wa narji'u anhu ghadan. Ya. Sampai sebegini akhlaknya Imam Abu Hanifah, subhanallah, luar biasa. Dalam riwayat yang lain beliau pernah menyatakan, fa innana basyarun, ketahuilah bahwa sesungguhnya kami, saya ini, kata Imam Abu Hanifah, basyarun, adalah manusia biasa. Bagaimana gambaran manusia biasa versi Imam Abu Hanifah? Beliau menyatakan lagi, nakulul qaulal yaum, hari ini kami berpendapat begini. Pada hari ini, ya, pada hari ini kami menyatakan pendapat tentang sesuatu, kata Imam Abu Hanifah. Pada hari ini kami menyatakan pendapat tentang sesuatu, tapi wanarji'u anhu ghadan, dimungkinkan kami bisa mencabut pendapat itu pada hari esok, gitu. Kalau dari ungkapan ini kira-kira apa yang bisa kita pelajaran? Yang merupakan gambaran dari apa dan bagaimana sosok Imam Abu Hanifah. Yang pertama, kembali bahwa Imam Abu Hanifah tidak menghendaki dirinya dikultuskan. Makanya beliau menyatakan, fa innana basyarun, sesungguhnya aku ini, ya, kami adalah seorang manusia biasa, gitu. Beliau tidak mau dikultuskan. Kemudian kalimat lainnya adalah naqulul qaulal yaum wa narji'u anhu ghadan. Pada hari ini kami menyatakan sesuatu pendapat tentang sesuatu, tapi mungkin saja kami mencabutnya pada hari esok. Nah, pernyataan ini maksudnya adalah untuk selevel Imam Abu Hanifah saja, ya, masih menunjukkan kehati-hatian untuk meninjau atau mencermati sesuatu sehingga beliau berpendapat tentang sesuatu. Masih bersikap hati-hati untuk melahirkan sebuah pendapat, sebuah pandangan. Yang makanya beliau menyatakan, bisa jadi nih hari ini saya menyatakan begini, tapi ketika nanti misalkan beliaunya sendiri yang mengkaji ulang, atau ada hasil kajian dari pihak lain yang datang kepada beliau, beliau menyatakan sendiri
Dimungkinkan atau mungkin saja pendapat yang telah aku sampaikan pada hari ini esok hari bisa aku cabut. Oke. Yang sekaliber keilmuan dan ketakwaannya adalah seperti sosok Imam Abu Hanifah masih menyatakan hal tersebut. Itu menunjukkan kepada kita sebuah keteladanan yang luar biasa. Artinya apa? Artinya selevel Imam Abu Hanifah saja tidak menutup dirinya untuk hadirnya kembali tinjauan-tinjauan lain tentang sesuatu hal ketika beliau sudah berpendapat terhadap sesuatu itu. Bahasa langsungnya kita, kalau emang betul ada tinjauan lain dan itu lebih sahih, Imam Abu Hanifah enggak gengsi itu untuk mencabut pendapatnya esok hari. Walaupun pada hari ini beliau melahirkan pendapat tentang hal tersebut. Subhanallah, luar biasa. Yang terakhir, pandangan Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Ustaz Aceng Zakaria adalah idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Ini ada di dalam kitab Sifatus Shalah. Ya. Ini yang lebih tegas lagi, yang lebih saklek lagi. Idza qultu qaulan, apabila aku pernah menyatakan sebuah pernyataan, apabila aku sudah menyatakan sebuah pandangan, apabila aku sudah menyatakan sebuah pendapat, yukhalifu kitaballah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata pendapatku itu, pandanganku itu, ucapanku itu adalah bertentangan dengan kalamullah, bertentangan dengan Al-Quran, wa khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertentangan dengan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah hadis yang sahih. Ini bukan orang lain yang memerintahkan, Imam Abu Hanifah sendiri yang memerintahkan. Fatruku qauli, maka engkau tinggalkan pendapatku. Luar biasa, subhanallah. Merinding saya yang baca ini itu. Ya. Sosok seperti sekaliber Imam Abu Hanifah masih memberikan sebuah keteladanan tentang dirinya pun berpotensi untuk melakukan kekeliruan atau kesalahan, sehingga tidak serta-merta memutlakkan pandangannya itu adalah pandangan yang pasti benar. Tidak memutlakkan bahwa yang harus diikuti adalah pandangan beliau semata. Tapi beliau mengajak kita semuanya untuk nantinya bisa mencermati pandangan beliau itu. Ketika ditelusuri pandangan beliau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka untuk sosok sekaliber beliau masih menunjukkan sikap kelegowoan. Tinggalkan pendapatku, kemudian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Subhanallah. Hadirin wa iman rahimana wa rahimakumullah. Waktu Isya sudah. Oh belum. Baik. Ketiga kutipan dari apa yang pernah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang disajikan oleh Ustaz Aceng Zakaria di dalam pembahasan atau di dalam kitabnya ini, tentunya memiliki maksud dan tujuan buat kita yang mempelajari kitab ini, wabil khusus bab pembahasan ini, semoga dapat mengambil pelajaran dari sosok para imam ini lewat apa yang pernah diucapkannya sendiri, yang diinventarisir oleh Ustaz Aceng Zakaria dan kemudian disajikan di dalam kitab ini. Yang salah satunya yang pertama adalah yang kita bahas, yaitu adalah perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah. Sehingga sekali lagi, semoga ini bisa menjadi semacam petunjuk buat kita, menjadi semacam penyadaran buat kita bahwa dalam berislam rupanya siapapun orangnya, bahkan sampai sosok para a'immah, para imam-imam madhab, harus menyadarkan dirinya untuk merujuk tidak kepada sumber-sumber lain, melainkan harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah sendiri ini tadi yang kita pelajari, seolah-olah hendak mematenkan, memperkuat, memperkokoh apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang itu merupakan wasiat utama bagi kita selaku umatnya. Taraktu fikum amroini ma in yatasamtum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasul. Rasul pernah berwasiat, aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, engkau tidak akan tersesat selamanya. Kedua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang kalau mau kita ambil pelajaran dari apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah itu sendiri, seolah-olah beliau hendak mengatakan, wahai orang-orang yang menyandarkan dirinya kepadaku, ketahuilah bahwa aku pun mempunyai madhab. Apa madhab Imam Abu Hanifah? Madhab Imam Abu Hanifah adalah Allahu wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita sudah menangkap pesan dari pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah tadi, diharapkan kita bisa meneladani beliau. Bahasa sederhananya adalah ketika kita dapati Imam Abu Hanifah saja seperti itu adanya, maka semoga kita pun berkenan atau siap untuk membentuk diri seperti Imam Abu Hanifah tersebut terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Baik ikhwatul iman sekalian, sepertinya sudah masuk waktu Isya, dan kemudian seperti biasa kita dengarkan terlebih dahulu nanti kumandang azan Isya, baru kemudian nanti jika ada hal-hal yang perlu untuk 3 menit lagi. Baik, kalau memang 3 menit lagi saya coba lanjutkan saja barangkali ya. Selain perkataan Imam Abu Hanifah, Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria mengutip atau menyajikan pandangan-pandangan para imam mazhab yang lain.
yaitu pandangan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Yang saya sampaikan di awal bahwa selain Imam Abu Hanifah yang memiliki pengikut lah bahasanya, Imam Malik bin Anas juga memiliki pengikut yang biasa dikenal dengan sebutan Malikiyah, yang kemudian dikutip oleh Ustaz Aceng Zakaria beberapa pandangan dari Imam Malik. Yang pertama adalah innama ana basyarun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqal kitaba was sunnah fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al kitab was sunnah fatrukuhu. Nah, ini Imam Malik lebih muncak Sunda mah lebih jentreh. Apa lebih jentreh teh? Lebih tegak, jelas ya, lebih jelas. Ya. Jadi Imam Malik menyatakan bahwa innama ana basyarun. Saya ini hanya manusia biasa. Bagaimana gambaran manusia biasa versinya Imam Malik? Kalau versinya Imam Abu Hanifah kan seperti tadi. Nah, sekarang versinya Imam Malik bagaimana gambarannya? Versinya Imam Malik adalah ukhti'u wa usibu. Aku bisa salah, aku pun bisa benar. Fanzuru fi ra'i, maka tolong kalian perhatikan pendapatku. Untuk apa kok kita disuruh memperhatikan pendapat beliau? Untuk bisa mengetahui kedua hal yang nanti beliau jelaskan lanjutannya, yaitu apa? Fakullu ma wafaqal kitaba was sunnah fakhudhuhu. Yang pertama, perhatikan pendapatku. Apabila setiap pendapatku itu adalah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka fakhudhuhu, ambillah pendapatku itu oleh kalian. Tapi jika sebaliknya, wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkanlah itu. Tuh. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Silahkan untuk dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita rehat sejenak.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Untuk pandangan Imam Malik hanya dikutip 2 pandangan saja oleh Ustaz Aceng Zakaria. Yang tadi pertama, kemudian yang kedua, Imam Malik pernah menyatakan laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang dia ucapkan, yang orang itu ucapkan adalah boleh diterima dan juga boleh ditinggalkan. Coba perhatikan kalimatnya. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun ya setelah Nabi Muhammad SAW melainkan orang itu ketika berpendapat boleh diterima dan juga boleh ditinggalkan. Apa maksudnya kira-kira? Ya? Imam Malik hendak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun, kalau disebut tidak ada seorang pun, kira-kira termasuk dirinya enggak? Nah, termasuk beliau. Imam Malik hendak mengkategorikan diri beliau pun termasuk ke dalam apa yang dia ucapkan itu. Luar biasa itu. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW yang ketika orang itu berpendapat, maka pendapatnya itu boleh diterima dan juga boleh ditinggal. Maksudnya apa? Sosok yang pendapatnya atau pandangannya itu mutlak untuk diterima hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kalaupun beliau salah, bukan kita yang akan menegur, tapi Allah kalau Nabi Muhammad mah. Tapi kalau selain Nabi Muhammad tidak memiliki kapasitas kemutlakan pandangannya itu harus diterima, sehingga berpotensi kalau seseorang selain Nabi Muhammad ketika dia berpendapat layak diterima, tapi bisa pula untuk ditinggalkan. Kapan dia diterima? Ketika pandangannya itu bersesuaian dengan Nabi Muhammad SAW, bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia ditinggalkan pendapatnya? Sebaliknya, ketika pendapatnya ini tidak bersesuaian dengan Allah dan Rasul. Imam Malik menunjukkan karakteristik yang sama seperti Imam Abu Hanifah. Sebuah pesan buat kita bahwa
untuk sekaliber para imam saja. Seperti sosok Imam Abu Hanifah yang tadi di awal kita bahas, seperti sosok Imam Malik yang barusan kita telaah. Sedemikian hebatnya memiliki karakteristik yang tawadu. Dan kemudian menasehati kita bahwa dalam menjalankan Islam ini harus betul-betul jelas, nyata, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita akan membahas pandangan-pandangan dari para imam yang lain. Tersisa 2 imam. Yang pertama yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Yang uniknya dari 4 imam ini, Imam Asy-Syafi'i kutipannya lebih banyak. Kalau yang tadi Imam Hanafi cuma 3, Imam Malik cuma 2, nanti Imam Ahmad cuma 2, ya. Ini Imam Asy-Syafi'i dikutipnya 6. Nah, ya, ini menjadi sesi yang lebih unik, ya, lebih menarik. Kenapa? Nah, nanti sampai berjumpa pada kajian di pekan mendatang, ya, bersambung, ya. Mudah-mudahan DKM tidak jemu, ya, untuk kemudian bisa mengajak para jamaah sekalian untuk tetap menghadiri majelis-majelis yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Iman ini. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada hal-hal yang perlu untuk kita coba telaah lebih lanjut, kami persilahkan. Ya, betul. Ya. Ya. Iya. Iya. Betul. Ya. Nah. Ya. 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 Baik. Bismillah. Yang pertama ditanyakan adalah berkaitan dengan apa hukum bermadhab, kan begitu, ya. Terutama bagi kita yang saat sekarang ini berislam, jauh zamannya ketika hendak merujuk kepada zamannya Rasulullah SAW pada saat beliau masih ada. Iya, bertanya tentang hukum bermadhab, tentunya yang selayaknya kita lakukan adalah mencari dalil tentang hukum bermadhab tersebut.
Apakah bermadhab diperintahkan? Kan begitu ya. Ya. Sependek pengetahuan anak, kalau menspesifikasikan tinjauan kita terhadap perintah untuk bermadhab, belum muncul ke permukaan ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk bermadhab, gitu. Kalau berkaitan dengan masalah keistimewaan kedudukan para a'immah, itu salah satu ayat yang dijadikan rujukan adalah yang berkaitan dengan masalah bahwa a'immah yang bisa kita kategorikan sebagai ulama-ulama dalam bidang keilmuan mereka masing-masing, itu adalah bagian daripada apa yang disebut dengan warasatul anbiya. Ya. Karena masuk ke dalam kategori para ulama, yang ulama itu adalah warasatul anbiya, yang memiliki keutamaan atau keistimewaan, ya, yaitu adalah mereka-mereka orang-orang yang memiliki ketakutan yang lebih dibandingkan manusia-manusia yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika fokus kita adalah mencari hukum bermadhab, maka sependek pengetahuan anak belum muncul ke permukaan ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ini menjadi sesuatu hal yang lumrah, menjadi sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena dalam tanda petik tradisi bermadhab itu memang baru lahir setelah adanya para a'immah, begitu ya. Tradisi merujuk kepada mazhab itu adalah lahir setelah munculnya para a'immah, para imam mazhab itu. Sehingga ya wajar tidak ada ayat atau belum ada muncul ke permukaan ayat yang dikategorikan sebagai ayat yang memerintahkan untuk bermazhab. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan apa tadi? Talfik mazhab, ya. Talfik mazhab ini pun adalah merupakan istilah yang muncul setelah sikap bermazhab ini ada, ya. Nah, adapun bagaimana pandangan kita tentang talfik mazhab ini, jika memang yang kita akomodasi adalah pandangan-pandangan para imam mazhab yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya itu adalah sebuah sikap yang diperbolehkan, gitu. Kalau yang kita akomodasi adalah pandangan imam mazhab yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kalau mungkin meminjam sebuah metode dalam hal meninjau macam ragam keberadaan hadis-hadis Rasul, ya, ini mungkin bisa setara dengan apa yang disebut dengan thariqatul jam'i, gitu, yaitu mengakomodasi ya macam ragam hadis yang memiliki kedudukan yang berbeda, namun hadis-hadis tersebut secara matannya selamat, secara sanadnya selamat,
kemudian pula tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka diperkenankan kita untuk mengakomodasi hadis-hadis yang ada tersebut. Ini menggunakan sudut pandang metodologi tentang hadis ya. Tapi kalau tentang mazhab, ya itu yang Anda bilang tadi. Talfik mazhab mencampur adukan atau mengakomodasi sekian macam ragam pandangan para imam mazhab ya untuk sesuatu perkara. Jika pandangan itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diperkenankan gitu ya, maka diperkenankan. Yang penting bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi fokusnya di sini adalah bukan bagaimana mencampurkan pandangan imam mazhab itu, bukan. Tapi apakah pandangan imam mazhab itu masih bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak gitu. Mau mazhab siapapun, kalau pandangannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak layak untuk bisa diakomodasi oleh kita ya. Misal ketika misalkan kita berada di sebuah wilayah ya, yang ternyata di sana mayoritas adalah mazhab Hanafi misalkan gitu ya. Sementara kita mayoritas di Asia, wabil khusus di Indonesia maupun di Malaysia itu adalah kebanyakan adalah menyandarkan diri kepada Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Nah, kemudian ketika kita ke wilayah yang mayoritasnya adalah yang menyandarkan diri kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, selama amaliyah yang dilakukan oleh mereka para pengikut Imam Abu Hanifah adalah bersandar kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita yang Syafi'i mengamalkan itu tidak mengapa, tidak ada masalah. Toh pada hakikatnya kita tidak mengamalkan ketetapan syariahnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah hanya sekedar pelanjut daripada Rasulullah SAW. Tapi pada hakikatnya adalah kita sedang mengamalkan syariahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Barangkali seperti itu, Kang Yayat ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran ya dari apa yang disajikan oleh Ustaz Aceng Zakaria dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita coba telah lebih jauh. Ada lagi yang lain? Cukup barangkali? Cukup ya? Baik, kalau cukup ya kita akhiri kajian kita atau penyuluhan agama Islam kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi kita sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ya pada kajian di bulan mendatang. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.